Mas Harun punya gambaran nggak? Mungkin dari informasi dari mandor atau mungkin dari teman-teman saman orang Taiwan di sini, kayaknya tuh Taiwan ada kemungkinan nggak bakal ramai lagi kayak dulu-dulu? Kalau untuk pabrik yang di luar, yang saya tahu di pabrik saya sendiri ya. Itu kemarin saya sempat tanya sama mandor juga. Itu nggak bisa diprediksikan sampai kapan. Tahun 2022 itu ada yang memprediksikan katanya di bulan habis Imlek kemarin di tahun 2023 itu bakal rame. Ternyata sepi, masih sepi. Sampai sekarang udah masuk bulan 9 tambah nggak ada kerjaan. Itu nggak bisa diprediksikan kalau di pabrik saya. Kalau di luar saya nggak tahu. Mungkin di luar di sana masih ada pabrik yang bagus. Saya nggak tahu soal itu. Pabrik sampean saya bicarakan pabrik sampean kan. Memang kondisinya seperti itu. Untuk kepastiannya untuk Taiwan bakal kembali lagi rame tidak bisa diprediksi. Nggak bisa prediksi. Soalnya kemarin pihak pabrik sampean juga memprediksi kemungkinan di tahun 2023 setelah Konyan bakal rame. Setelah Imlek itu kata rame. Sampai sekarang masih saja sepi. Jadi nih ada jadwal libur tanpa gaji ini saya tanya. Itu katanya tak bisa prediksi. Padahal kan sebelum saya perpanjang kontrak kemarin saya sudah ngomong. Saya perpanjang kontrak itu kan 4 bulan sebelumnya saya sudah ditelepon sama pihak agent sama disuruh sama pabriknya. Itu di situ bukan berarti saya pinter loh Mas di pabrik Mas. Karena di pabrik nggak ada orang aja. Semuanya isinya masih orang baru gitu loh. Jadi di situ saya suruh perpanjang, saya tanya ke mandor. Ini nanti saya perpanjang ke depannya pabriknya rame nggak? Jangan-jangan sepi lagi. Iya, jangan-jangan sepi. Gitu saya tanya gitu. Mumpung ini masih belum tanda tangan, belum kepalang tanggung kan? Saya kan bisa cari pabrik lain atau tanya mereka, oh nanti pasti rame ini gitu. Ya saya bisa maklumi mereka karena di dalam pabrik itu nggak ada orang yang lama, semuanya orang yang baru gitu ya. Akhirnya semua tanda tangan. Saya tanda tangan. Ternyata saya habis tanda tangan cepet nggak ada kerjaan sampai sekarang. Masa saya membawa sial? Ya enggak lah. Ya, enggak lah, itu ya memang keadaan pasar memang lagi sepi ya. Jadi buat teman-teman yang mau proses Taiwan dipikir jauh-jauh, dipikir dalam-dalam dulu. Uang 80 juta bukan uang yang sedikit. Iya benar. Ya Allah, 80 juta. Kemarin aku juga pernah denger ya, teman dari Lampung ya. Itu saudaranya lah. Itu katanya kok sampai 100 juta tuh, waduh. Enggak Mas, biasanya gini ya, kalau lebih umpama sekarang rata-rata 75, 80 ya. 70, 80 biasanya ya, kalau 70 lebih sedikit itu biasanya Kolivisa Mas. Biasanya lebih murah kalau Kolivisa. Kalau potongan. Iya. Kalau potongan biasanya sampai 80 jatuhnya ya. Nah, kalau lebih sampai situ biasanya itu yang nangani itu lebih orang dari satu Mas. Contohnya udah di kampung ada PL, ada yang bawa ya, terus ke PL, nyampe PL sponsor, sponsor masih ini lagi masuk PT, ya kan? Bisa, maksudnya berarti bisa sampai 3 orang ya? Iya. Terus belum lagi kalau kayak saya ini, saya dari yang Jawa Timur nih, yang paling timur sendiri PT-nya Tangerang atau PT-nya Jakarta. Sekarang perjalanan PP aja udah 1 juta lebih. Wirawiri. Iya, wirawiri 1 juta. 1 juta lebih. Duh, sekarang. Berarti misalnya untuk satu perjalanan misalnya kita ke PT kan PP-nya itu sampai 1 juta ya. Kalau mau lebih irit naik bis. Lebih irit cuma 24 jam Mas kita duduk terus dibokong kayak apa Mas? Lu sama kalau ke Tangerang naik apa? Kalau yang kemarin 2017 saya agak gaya dikit naik pesawat ya. Soalnya samaan X Mas. Bukan masalah X saya. Bukan masalah X. Masalah X-nya maksudnya uangnya masih banyak itu loh. Enggak Mas, bukan masalah itu. Waktu tahun 2017 kemarin itu semuanya serba dadakan. Kan tahu sendiri tahun 2017 Taiwan tutup. Job saya job urgent, ya kan? Saya sekarang itu PAP, langsung saya ditawarin izin pulang. Akhirnya izin pulang, terus besoknya saya sudah ada jadwal penerbangan nih. Oh. Jadi kan besoknya itu saya udah harus ada di Jakarta lagi. Iya. Jadi saya izin pulang itu pulangnya naik bis dulu nih. Iya. Ketika mau balik ke Jakarta baru naik pesawat biar kelihatan gaya dikit gitu. Padahal itu kantong nggak ada isinya tuh. Dompet saya isinya hanya KTP. Itu.
Itu ya Mas ya. Iya. Jadi Taiwan tuh sekarang lagi sepi ya. Taiwan lagi sepi, jadi buat teman-teman yang apa ya, yang sudah ada di sini, disyukurin lah walaupun sedikit ya. Ingat masa perjuangan kita kayak saya dulu, perjalanan 24 jam naik bis di dalam kendaraan itu. Apalagi sekarang cari Iya. job lagi susah. Cari job susah. Kita tanya ke agensi jawabannya nggak ada ya. Cuman agensi saat ini lebih memilih mendatangkan tenaga kerja untuk di pabriknya itu langsung dari PT. Mungkin ya ada alasan tersendiri lah, kita juga nggak tahu. Kita cuman TKI di sini ya, mungkin alasannya mungkin sudah kerjasama dengan PT-nya harus diambil untuk calon TKI-nya. Maksudnya untuk TKI-nya yang mendaftar tuh biar terserap, bisa segera diterbangkan, kemudian ada calon TKI-nya ya daftar lagi. Menurut saya gitu loh. Kalau itu mungkin masih belum pernah ke Taiwan, apapun job dikasih pasti mau, karena masih belum mengerti kondisi di sini. Ya, yang non Maksudnya biasanya polos lah. Ya mau nggak mau ya akan diterima. Pabriknya apa, mungkin dari segi bahasa mungkin belum begitu paham, ya kan. Beda kalau kita agent malah terima pindahan, kan sudah bisa ngomong biasanya, bisa protes. Tapi buat teman-teman ya, walaupun non ya, Iya. tetap kita harus perjuangkan hak kita di sini. Kita kan datang ke Taiwan tuh ada PK, terus kita masuk bandara, kita di briefing dulu itu. Kita masuk bandara itu kan di briefing dulu, kita dikasih buku, pelajarin itu, jangan disimpan bukunya, itu pelajarin. Kalau udah ngelanggar dari semua itu, kalian bisa kok, bisa komplain. Komplainnya di mana? 1995 Ya, atau ya. kita bisa komplain Bisa ke komplain. 1995 ya. Tenang aja teman-teman yang ada di Taiwan, kita di sini dilindungi sama hukum. Ada undang-undangnya. Takut kita simpan nomornya 1955, misalkan pabrik tidak sesuai, kita bisa konsultasi, bukan lapor ya, bukan lapor. Ini cuman konsultasi ke 1955, bukan bermaksud untuk lapor. Kalau kita langsung tiba-tiba lapor, terkadang agensi langsung tahu, kita nanti ya jelas akan dimusuhi, kita akan dianaktirikan. Maksudnya gini, pemikirannya agensi itu gini, belum apa-apa udah lapor, belum apa-apa lapor. Enggak, kita ya jangan langsung ke 1955, kita tanya dulu ke agensinya memang seperti ini enggak. Kalau memang agensinya enggak ada jawaban yang memuaskan buat kita coba konsultasi aja ke 1955. Itu misalkan kita nggak cocok dengan angan-angan kita loh ya, misalkan kok seperti ini, kok nggak cocok dengan PK-nya kemarin waktu di PT gitu, maksudnya masih belum daftar atau mungkin saat ini sudah ada di PT, sudah daftar, yang belum juga dapat job, itu sarannya gimana? Kalau saran saya ya lebih dipikir lagi lah, apalagi yang belum daftar ya. Belum daftar, belum masuk ke PT, udah ada niat mau ke sini ya. Kayak ini mas saya sendiri yang kemarin mau ke sini, tapi saya ngomong, saya nggak ada yang tutup-tutupi Taiwan, memang sedang nggak baik-baik saja, saya kasih tahu semuanya. Sama maksudnya saya sama itu baik, maksudnya suruh untuk mempertimbangkan lagi. Iya, saya itu bagi yang belum daftar. Kalau udah kepala tanggung, udah daftar, ya ketika kalian dapat job tadi itu, kalian fotoin lah itu alamatnya. Ya, alamatnya, terus ada teman atau saudara di sini suruh cek lokasinya. Itu gitu ya. Iya, bener nggak? Asalkan kita sebelum tanda tangan, mas, kita masih bisa cancel job itu, mas. Kalau sudah tanda tangan Nggak bisa kita. Nggak bisa. Apalagi udah CO, mas, nggak bisa kita. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Itu nanti kita akan bakalan terkena denda ya. Iya, nanti itu. Kalau enggak, bukan masalah denda aja, mas. PT itu ya kalau udah CO kok tiba-tiba di cancel ya, dia pasti PT nggak mau nyariin job si anak itu. PT itu biasanya kayak gitu loh. Teman saya dulu yang satu PT anak Lampung tuh pernah kayak gitu, sampai di situ jadi lurah loh di PT. Gara-gara kayak gitu juga, mas. Membatalkan. Iya, udah CO, tanda tangan CO, dia batalin. Di situ udah ada 1 tahun, hampir 2 tahunan belum terbang. Di PT nggak pernah pulang. Orang kampung udah taunya dia tuh udah di Taiwan. Karena dia udah pernah pulang pamitan sama keluarga. Iya. Katanya udah mau terbang pas habis CO itu. Akhirnya malu lah sama keluarga. Iya, dia nggak pernah pulang hampir 2 tahun. Daripada pulang, Iya. mending wis mau nggak mau di PT. Iya, di PT hampir 2 tahun, tapi saya kabar soalnya nggak tahu kan, saya kan terbang.
Ya memang Taiwan sedang ada masalah, banyak pabrik yang sepi, ada juga yang gulung tikar, tetapi tidak semua pabrik itu seperti itu. Ada juga pabrik yang masih stabil, tetapi Ini kayak pabrik teman saya nih, yang biasa lemburnya dulu itu 4 jam, 5 jam. Sekarang pulang jam 5 terus itu. nggak ada lembur. Sama sekali gak ada lembur, udah berapa bulan ini. Jadi yang masih ada lembur kayak saya walaupun cuma 2 jam, 1 jam, syukuri ya. Syukuri aja, kita ingat-ingat proses kita dan tujuan kita ke sini aja. Iya. Kalau masih mau bertahan di sini. Ya, kalau udah ngerasanya cukup ya udah pulang. Iya. Ya. Apain Mas lama-lama di perantauan kan? Jangan sampai nyesel nanti tiba di rumah pengen proses lagi. Prosesnya mahal. Ya kalau kita nanti balik lagi ke PT, ke pabriknya untuk kalau visa, ya kalau agennya mau memproses, kadang tuh yang bermasalah tuh agen, bukan pabrik. Kalau misalkan pabrik oke, agen belum tentu. Soalnya aku juga pernah ngalamin, ya seperti yang saya ceritakan kemarin di konten sebelumnya. Itu aku tuh dulu di tahun 2017 mau balik ke pabrik saya. Pabrik sudah oke meskipun saya nanti dipindah bagian, saya sudah oke, ditelepon sama pihak kantor, ternyata agen yang bermasalah, saya nggak diproses-proses. Ya mungkin ada masalah lah ini nih. Akhirnya saya nggak jadi kembali ke pabrik itu, agennya mulok. Akhirnya aku daftar ke cari job di pabrik yang lain, ya di pabrik kabel saat ini. Oke, gitu aja ya teman-teman. Makasih udah ngikutin vlog video saya hari ini. Buat teman-teman, jika ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar ya, atau bisa juga nanti follow Instagram saya yang nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.